Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TW. Setelah saya amati beberapa waktu ini, salah satu keberhasilan Jokowi selain pembangunan-pembangunan yang sangat masif, selain hal-hal ekonomi tentang ekonomi yang juga berkembang sangat pesat, itu adalah terkait masalah politik, di mana suhu politik, suhu pertengkaran politik di tahun menjelang pemilu ini itu terlihat lebih adem, terlihat lebih nyaman, terlihat lebih sedikit sekali pertentangan ataupun hoax-hoax yang muncul. Yang ini tentunya sangat berbeda sekali dengan yang terjadi di tahun 2014, di mana saat itu Jokowi dan Prabowo bertarung dan muncul hoax-hoax yang sangat keras sekali, saling menyerang individu satu sama lain, menyerang tentang keluarga, menyerang tentang apapun yang sudah terjadi di masa lampau, yang itu diwujudkan dalam bentuk serangan black campaign seperti itu. Dan ini di tahun 2003 ini, akhir 2023 ini menjelang pemilu yang akan diadakan tahun 2024 bulan Februari nanti, sampai detik ini itu tidak ada yang namanya black campaign. Ada tiga calon yang saat ini digadang-gadang akan maju di Pilpres tahun 2024 nanti, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. Dari sini yang pasti maju belum ada. Yang jelas mereka ini adalah tiga calon terkuat untuk maju ke Pilpres ke depan. Karena dinamika politik masih sangat cair. Bisa saja nanti ketika ada salah satu dari koalisi, anggota koalisi yang berpindah, maka sudah selesai. Seperti ketika Demokrat pindah ke lain pihak, ke lain koalisi, maka Anies tidak mempunyai tiket untuk maju ke depan. Karena saya pikir selama ini sampai detik ini partai yang ingin masuk ke dalam koalisi perubahan itu tidak ada selain tiga partai ini ya. Jadi ketika satu saja nanti yang sudah ada yang keluar, katakanlah yang berpeluang sangat besar untuk keluar itu adalah Partai Demokrat. Ketika nanti dikecewakan, maka selesai, Anies tinggal dua calon yang seyogyanya masih kuat untuk maju ke dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Cuman kita harapkan ada tiga ya, biar nanti tidak ada gejolak politik, gejolak kekecewaan karena ada satu yang tidak bisa maju seperti itu. Saya pikir seperti itu. Dan ini uh, sampai detik ini ya, walaupun ada pembahasan, walaupun ada saling bertukar adu ya, bertukar pikiran, beradu mulut, tapi tidak sampai uh, terjadi hal-hal yang sudah terjadi di tahun 2024 nanti, yang 2014 yang telah lampau, di mana saat itu sangat panas sekali ya, tentang pertarungan politiknya, tentang black campaign-nya itu sangat keras sekali. Dan ini tidak lain adalah sebuah keberhasilan visi Jokowi menyatukan negara ini, menyatukan elit-elit bangsa ini, agar bukan yang dibahas tentang politik dalam negeri, tetapi bagaimana membahas tentang memajukan negara Indonesia ini dengan peluang bonus demografi di tahun 2024 ke atas nanti, sehingga apa yang seharusnya dilakukan adalah bersatu. Nah, seperti itu. Yang berpeluang bersatu ya di antara ketiga calon ini adalah Ganjar Pranowo dari PDIP dan Prabowo dari Gerindra. Dan kedua belah pihak ini sebenarnya satu sama lain saling menunggu. Saya pikir saling menunggu ataupun saling ingin bersatu sebenarnya, tapi di mana satu sama lain itu masih punya ego yang sangat tinggi sekali. Tapi ketika saya pikir ketika ada nanti ada orang yang bisa ya menyatukan yang agar konsolidasi ini sukses, maka saya pikir ketika mereka bersatu maka selesailah
Pilpres tahun 2024 nanti yang akan menang mereka. Kalaupun nanti ada lawannya dari Anies Baswedan. Dan peluang ini masih sangat terbuka. Dalam 1 minggu ini dan dalam 1 minggu ini ada sebuah pernyataan dan sebuah manuver dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yaitu Budiman Sujatmiko dan satunya adalah Effendi Simbolon. Dan yang paling kentara, yang paling disorot adalah kedatangan atau pertemuan antara Prabowo dengan Budiman Sujatmiko, di mana saat itu menimbulkan sekali berbagai tafsiran dari satu sama lain. Yang satu menafsirkan bahwa ini adalah menandakan elit di partai PDIP ini saling gontok-gontokan, saling ingin menunjukkan satu sama lain seperti itu. Dan di sisi lain ini adalah sebuah peluang bahwa negara ini harus dipimpin oleh orang yang tepat. Dan orang yang tepat saya pikir sekarang adalah antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan kalau satu sama lain antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini sedikit saja salah satu itu menurunkan egonya, maka itu akan memberikan dampak yang lebih baik lagi, saya pikir. Karena urusan menjadi presiden atau wakil presiden itu tergantung dan seharusnya ini bisa dibicarakan dengan baik tanpa mengedepankan ego yang ada. Makanya muncul yang namanya Budiman Sujatmiko. Makanya muncul pernyataan dari Effendi Simbolon. Mereka adalah orang-orang yang berada di PDIP itu bukan orang baru, jadi orang lama. Dan pasti mereka mempunyai keinginan bahwa ini harus bersatu, ini harus menjadi kekuatan politik dan ini harus menjadi satu, kemudian memajukan Indonesia, bukan saling gontok-gontakan. Dan ini adalah momen yang paling tepat. Dan ini juga adalah sebuah cita-cita Jokowi, saya pikir. Jadi kenapa sampai sekarang itu pendukung Prabowo Subianto dan pendukung Ganjar Pranowo ini saling mengklaim bahwa mereka adalah orang yang didukung oleh Jokowi. Kalau secara struktural, saya pikir seperti apa yang saya bicarakan, itu Jokowi pasti mendukung Ganjar Pranowo. Tapi secara hati, saya pikir mereka Jokowi ini ingin Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu bersatu menjadi presiden dan wakil presiden. Dan yang nanti akan menambah sebuah kekuatan yang sangat besar sekali dan menimbulkan sebuah peluang yang sangat besar sekali untuk negara ini menjadi negara yang lebih maju. Kalau elit kedua elit ini bersatu dan selesailah, maka Pilpres 2024 nanti akan kembali diteruskan, akan kembali dengan perjuangan Jokowi selama ini untuk memajukan negara Indonesia ini sukses dengan orang orang yang memimpin adalah orang yang berada atau sesuai dengan jalurnya Jokowi, seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.